Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Yofi. Ini adalah playlist mengenai persiapan KSN Matematika di tingkat SMA. Belakang ini misal lagi sibuk-sibuknya untuk persiapan ujian sekolah dan ujian praktek dan ujian-ujian yang lainnya. Jadi Mister ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan menunggu video Mister, karena orang-orang yang bersabar itu sangat disayangi oleh Tuhan, seperti itu ya. Nah, video kali ini kita masuk ke 1.11 jenis-jenis fungsi ya. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan cek playlist kita di kanan atas video ini ya. Bisa lihat dari awal videonya sampai ke fungsi ya. Kita sudah masuk ke bagian fungsi. Oke, kita lihat di sini prerequisite-nya. Prerequisite. Jadi teman-teman harus menguasai materi fungsi linear dan kuadrat terlebih dahulu yang di SMP dan fungsi di SMA ini, karena ini adalah konsep dasar yang harus dikuasai. Dan juga materi-materi yang berkaitan dengan fungsi itu ada mutlak, eksponen dan logaritma, trigonometri dan polinomial. Karena fungsi ini sangat luas cakupan materinya dan materi ini sangat berkaitan sekali dengan fungsi. Silakan teman-teman pelajari dahulu sebelum masuk ke materi KSN-nya. Seperti itu ya. Baik, kita masuk materi. Di sini Mister akan mencoba untuk menyebutkan apa aja jenis-jenis dari fungsi itu. Yang pertama itu ada kelompok fungsi aljabar ya. Itu ada fungsi linear, kuadrat, polinomial, fungsi rasional, dan fungsi mutlak. Nah, lalu ada kelompok yang kedua itu ada fungsi transenden, yaitu fungsi trigonometri, eksponen, dan logaritma. Nah, fungsi ini ada dipelajari di matematika wajib dan matematika minat ya. Jadi kalau kita lihat, dia mulai dari fungsi linear. Kita harus tahu juga bentuk grafiknya seperti apa. Dia berupa garis lurus. Kalau fungsi kuadrat itu berupa parabola, ya kan? Fungsi polinomial itu lebih luas lagi, dan sampai ke fungsi logaritma. Jadi silakan teman-teman dipelajari, dan ini saya rasa sudah ada di SMA ya. Dan materi KSN yang jarang diajari oleh di sekolah itu ada fungsi khusus. Ada fungsi genap, fungsi ganjil, dan fungsi tangga. Nah, untuk fungsi tangga nanti, misal akan kasih materinya itu lebih detail di teori bilangan ya, karena berkaitan dengan sifat-sifat bilangan bulat di sini. Oke, kita lihat di sini apa itu fungsi tangga, fungsi ganjil, dan fungsi genap. Fungsi-fungsi khusus yang pertama itu ada fungsi genap. Ya, sebuah fungsi dikatakan genap jika f min x sama dengan fx. Biasanya dia grafiknya simetris terhadap sumbu y. Sini misalkan contoh y sama dengan x kuadrat. Kalau kita perhatikan grafiknya itu berupa parabola dan simetris ya, sumbu simetrisnya itu di sumbu y seperti itu. Dan mungkin contoh lagi bisa seperti fx sama dengan x pangkat 4 seperti itu. Jadi kalau kita coba secara analitik, kita ganti x-nya dengan min x gitu. Di sini dia kita min x-nya dipangkatkan 4 akan kembali ke x pangkat 4 seperti itu. Dia kembali ke fungsi awalnya. Jadi jika memiliki sifat seperti ini, maka dikatakan fungsi genap seperti itu. Dan lalu fungsi ganjil ya. Sebuah fungsi dikatakan ganjil jika f min x sama dengan min fx ya. Biasanya kalau kita lihat grafiknya tuh simetris terhadap titik asal. Contohnya di sini adalah fungsi y sama dengan x pangkat 3. Nah, jadi dia simetris terhadap titik 0,0 ini ya. Lalu contohnya lagi seperti fungsi sin x ya. Jadi kalau kita coba di sini f min x ya, sin dari min x itu kita tahu bahwasanya minnya keluar dari situ. Jadi sin x. Jadi dia menjadi min dari fungsi asalnya. Nah, itu dia sifat-sifat dari fungsi genap dan fungsi ganjil ya. Di sini kita bahas sedikit tentang fungsi tangga atau fungsi floor atau floor function namanya. Biasanya ditulis seperti ini ya, bentuknya kurung siku ke bawah sini. Menyatakan bilangan bulat terbesar ya, yang kurang dari atau sama dengan x ya. Jadi dia dari bilangan real, kita tahu ini adalah bilangan real. Nah, misalkan kita ambil 3,45. Kita gunakan floor function. Nah, bilangan bulat terbesar apa yang kurang dari ini? Kita tahu bahwasanya bilangan bulat di antara 3,45 itu 3 dan 4 ya. Nah, jadi yang terbesar tapi kurang dari ini, itu adalah 3 ya. Yang terbesar dan kurang dari 3,45 itu adalah 3.
Nah, kalau kita lihat di sini ada grafiknya ya, kita coba buat grafiknya, ternyata bentuknya itu seperti fungsi tangga ya, seperti gambarnya itu bentuk tangga. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ini 1, 2, 3. Nah, 3,45 di sini, jadi nilainya itu adalah di 3. Maka di antara 3,1 misalkan, dia nilainya juga 3, 3,8 juga 3. Ya, jadi dia tetap di 3 gitu fungsinya. Untuk 3 sampai 4. Jadi bentuknya tangga seperti ini. Dan ada lagi yang bentuk fungsi sailing ya. Itu diambil bilangan bulat terkecil kebalikan yang tadi. Di bilangan bulat terkecil yang besar atau sama dengan X ya. Seperti kalau kita sailing 3,45, itu kita tahu bahwasanya 3,45 itu diantara 3 dan 4 ya. Makanya diambil yang bilangan bulat terkecil tapi besar dari 4 ini. Nah, itu yang lebih besar dari 3,45 adalah 4 ya. Nah, jadi diambil yang lebih besar tapi bilangan bulatnya terkecil. Kita nggak ambil yang 5, 6 dan seterusnya, tapi yang terkecilnya seperti itu. Nah, itu dia jenis-jenis dari fungsi khusus gitu ya. Di sini kita masuk contoh suatu fungsi fx 1/2022 pangkat x kurang 1 tambah setengah. Yang ditanya di sini f-2022 sampai f-1 ya. Kalau kita lihat di sini ada pola. Kalau di bawahnya 1 sampai 2022, di atasnya min 2022 sampai min 1. Nah, ini erat kaitannya dengan fungsi genap dan fungsi ganjil. Jadi kita coba selidiki, ganti x-nya dengan min x di sini. Ini 1/2022 pangkat min x kurang 1 gitu kan. Jadinya di sini kalau dia bentuk pangkat negatif, jadinya seper ya. Ini 2022 pangkat x dikurang 1 tambah setengah. Kalau kita sederhanakan, ini nanti hasilnya 2022 pangkat x ya, pindah ke atas. Ini jadi 1 kurang 2022 pangkat x tambah setengah. Nah, ini ya. Nah, lalu ada cara untuk mencari apakah dia f min x sama dengan fx. Itu kita coba jumlahkan ya, dan atau kita kurangkan kalau dia fungsi genap. Sini fx-nya kita coba ya, kita tulis ini fx-nya 1/2022 x kurang 1 ditambah setengah. Nah, ini. Nah, kalau kita coba jumlahkan tadi ya. Kalau kita jumlahkan ini ada dua persamaan. Kita coba jumlahkan. Kalau jumlahnya itu nantinya sama dengan 0, berarti dia fungsi ganjil ya. Kalau kita coba kurangkan sama dengan 0, berarti dia fungsi genap. Nah, ini kita coba f min x tambah fx itu ya. Ini nanti ya, yang kita samakan penyebutnya 1 kurang 2022 kita samakan dengan yang di bawah ya, 2022 kurang 1. Ini kan diputar ya, nanti kan dikali min 1 dan di atas juga kali min 1 gitu. Maka nanti ini hasilnya ya, 1 kurang 2022 pangkat x, ini juga 2022 pangkat x kurang 1. Nah, setengah tambah setengah itu sama dengan 1 di sini kan. Lalu kalau kita perhatikan, ini dia terbalik ya. Ini kan kalau terbalik berarti sama dengan min 1 gitu. Min 1 tambah 1 itu hasilnya adalah 0 gitu ya. Nah, kalau dia 0 tadi Mister bilang itu adalah fungsi ganjil ya. Jadi nanti pindah ke sebelah jadinya min fx gitu. Nah, untuk fungsi ganjil kita lihat sini polanya f min x keluar minnya. Jadi kalau untuk yang min 2022 nanti dia minnya keluar ya, jadi min f 2022 gitu. Ini juga keluar f 2021 sampai dengan ini ya, f 2 keluar minnya, ini juga f1 keluar minnya. Jadi kalau kita distributifkan minnya, nah ini hasilnya nanti atas sama bawah sama, tinggal adalah min 1 gitu ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 1 seperti itu.
Baik, kita di sini masuk soal OSK tahun 2014, diberikan fungsi kuadrat seperti ini, lalu didefinisikan bahwasanya B-nya besar dari 0 dan selalu tak negatif. Kalau tak negatif itu artinya definit positif ya. Ciri-ciri definit positif itu A-nya besar dari 0 dan diskriminannya kecil dari 0. Artinya kan dia tidak menyinggung sumbu X ya, di atas, selalu di atas sumbu X. Nah, untuk diskriminan rumusnya B kuadrat kurang 4AC ya kan, kecil dari 0. Lalu kita dapat di sini B kuadratnya kecil dari 4AC, atau kita bisa buat di sini AC per B kuadrat itu kecil, besar dari, kita putar ya, dari 1/4 ya sini ya. Nah, masih ingat kalau ada pertanyaan tentang nilai terkecil di sini ya yang tanya, atau maksimum ya, ini berarti kan minimum, itu erat kaitannya dengan EMGM ya, EMGM. Apa rumus dari EMGM ya? X tambah Y rata-rata itu selalu lebih besar dari rata-rata ukur ya, X Y, akar dari X Y. Nah, di sini kalau kita mau mencari A tambah C per B ya, X-nya berapa, Y-nya berapa kira-kira? X-nya di sini itu adalah A per B tambah C per B. Jadi sini Mister urai ya, nanti kan kalau digabung A tambah C per B juga. Terus ini per 2 bisa sama dengan akar dari A per B dikali C per B gitu. Nah, kalau ini nanti dikali itu ya, ini nanti kan digabung A tambah C per B ya, 2-nya pindah ke sebelah, 2 akar dari A kali C per B kuadrat. Nah, karena di sini juga besar ya, besar, lalu kita bisa menggunakan AC per B kuadrat itu sama dengan 1/4 gitu. Nah, jadi dapatnya di sini hasilnya adalah 2 kali akar 1/4 1/2 ya. 2 kali 1/2 itu 1. Nah, maka nilai terkecil dari A tambah C per B itu adalah 1 di sini. Begitu. Oke, kita masuk di sini contoh terakhir, suatu fungsi polinom ya. Ini soal KSNP tahun 2020. Nah, misal bilang di awal bahwasanya polinom itu bagian dari fungsi ya. Jadi kita mau mencari P1. Ini seperti soal di sekolah juga ya kan. Kita berusaha untuk membuat yang di dalam kurung ini muncul juga di sebelah kiri kan. Ini kan X tambah 2 per X. Nah, kalau kita urai yang X pangkat 3 tambah 1 per X ini ya, ini jadi kan kita bagi X pangkat 3 bagi X itu X pangkat 2 tambah 1 per X gitu. Lalu kita urai lagi X pangkat 3 dibagi 2X kuadrat itu adalah X per 2, dan lagi sini 8 bagi 2 itu 4 per X pangkat 2 tambah 3. Nah, ini yang kita urai ya. Lalu gimana cara kita menyusunnya? Ya, di sini kan X pangkat 2 ya. Kalau seandainya kita coba X tambah X, 2 per X ini dikuadratkan, ini kita susun X kuadrat tambah ya 2 kali X kali 2 per X itu kita butuh 4 ya kan. Itu 4, dan kita butuh 4 per X kuadrat. 4 per X kuadratnya juga ada. Dan kalau ini 4, berarti di ujungnya nanti itu adalah kurang 1 ya kan, supaya sama dengan 3 di sini. Dan sisanya itu ada X per 2 tambah 1 per X gitu ya. Nah, jadi kita buat ini adalah bentuk kuadrat sempurna dari X tambah 2 per X dikuadratkan. Nah, makanya disusun. Dan lalu X per 2 tambah 1 per X ini juga kita coba keluarkan setengah. Ini bentuknya X tambah 2 per X juga gitu kan, dan kurang 1. Nah, ini di dalam kurungnya sudah muncul sama yang di sebelah kiri. Nah, kalau seandainya kita misalkan dengan variabel baru, atau langsung kita misalkan dengan 1 pun, itu sudah langsung dapat jawaban ya. Ini kita sama dengan 1 nanti, jadi kan P1 sama dengan, ini semua sama dengan 1 juga ya kan. Hasilnya adalah 1 kuadrat tambah setengah kali 1 dikurang 1. Jadi jawabannya adalah setengah, seperti itu.
Nah, jadi begitu ya. Nah, itu dia video kali ini mengenai jenis-jenis fungsi. Bagi teman-teman yang merasa bermanfaat video ini, silahkan klik tombol like dan share kepada teman-teman yang membutuhkan juga. Jangan lupa untuk aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video Mister Yofi. Dan bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ketik di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.